hal dari tim pemerintah. Yang pertama, Gajah Mada tidak mempunyai hak untuk menyatukan Nusantara. Namun sebagai patih dari kerajaan besar, dia memiliki keinginan untuk menyatukan berbagai kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Nusantara. Lalu, mengapa sebagai patih dia ingin menyatukan Nusantara? Gajah Mada memiliki ambisi untuk menyatukan Nusantara. Patih Gajah Mada juga memiliki pengaruh kuat pada zaman itu, dan dia bisa memiliki keinginan apabila dia ingin melakukannya, dia bisa menyatukan Nusantara. Yang kedua, mengapa hal ini perlu dilakukan? Hal ini perlu dilakukan karena kerajaan-kerajaan kecil yang tidak memiliki kekuasaan yang besar, bukankah lama-lama juga akan diburu oleh kerajaan besar lainnya? Apabila hal ini terjadi, bukankah ini justru memiliki ekosentris yang lebih kuat? Kerajaan-kerajaan yang ada akan berlomba-lomba untuk menjadi yang paling kuat dan ditakuti. Lalu, mengapa kalau kerajaan ini ditakuti? Bayangkan, jika ada kerajaan kecil yang menjadi takut dan terancam. Kerajaan kecil yang takut terhadap suatu kerajaan ini menjadi terancam dan takut untuk bergerak. Apabila kerajaan ini terpuruk, bukankah dia akan menurun dari segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Seperti contohnya pada bidang ekonomi, apabila ada kerajaan kecil yang merasa terancam, bukankah dia akan lebih sulit dan takut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka? Jika mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya, bukankah itu justru akan lebih sengsara? Yang kedua dalam bidang politik, pemerintah atau penguasa kerajaan menjadi bimbang atau takut untuk mengambil keputusan. Maka dari itu, dengan adanya politik ekspansionis ini, Gajah Mada ingin kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara menjadi satu kerajaan dan saling bekerja sama untuk maju dan bergerak bersama, serta tidak ada kerajaan kecil dan besar. Semua menjadi satu, saling melindungi satu sama lain. Yang kedua, sebelum politik ekspansionis dilakukan, pasti Gajah Mada sudah melakukan cara yang lebih humanis, seperti kerjasama dan diplomasi dan sebagainya. Tidak mungkin bukan tiba-tiba langsung menyerukan perang, lalu perang. Mengapa perang bisa terjadi? Perang bisa terjadi karena cara-cara humanis yang sudah dilakukan tidak efektif. Mengapa cara-cara ini tidak efektif? Karena sebelum melakukan politik ekspansionis, sudah timbul perang-perang kecil di berbagai Nusantara. Kerajaan-kerajaan saling menjatuhkan, serta banyak kubu-kubu yang saling mengadu domba. Maka terjadilah perang. Toh setelah perang itu, rakyat-rakyat yang masih tersisa, apakah akan ditelantarkan? Tentu tidak, bukan. Karena tujuan dari Gajah Mada adalah menyatukan kerajaan-kerajaan Nusantara agar saling melindungi satu sama lain. Yang ketiga, sebelum adanya politik ekspansionis, tidak dipungkiri bahwa pada zaman itu perang adalah suatu hal yang biasa. Perang tidak hanya terjadi pada politik ekspansionis yang dilakukan oleh Gajah Mada. Yang keempat, bayangkan jika kita menyesalkan warisan politik ekspansionis yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada. Bukankah ketika ada penjajahan dari Portugis, Belanda, Spanyol, dan sebagainya, kita justru lebih mudah untuk diadu domba dan dikuasai? Dewan ini menyesalkan warisan politik ekspansionis Gajah Mada dalam proses penyatuan Nusantara. Sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu definisi dari warisan politik ekspansionis Gajah Mada dan proses penyatuan Nusantara. Warisan adalah suatu hal yang diturunkan secara turun-temurun. Sedangkan politik ekspansionis adalah perluasan daerah dengan perang, agresi militer, dan lain sebagainya, seperti contohnya perang Buba. Yang ketiga, proses penyatuan Nusantara adalah suatu hal yang dilakukan untuk menyatukan Nusantara menjadi satu kesatuan. SQ, mengapa politik ekspansionis perlu diterapkan pada zaman itu meski banyak yang memperdebatkan cara yang dilakukan? Kami setuju dengan adanya mosi perdebatan pada kali ini dengan tujuan politik ekspansionis perlu dilakukan karena memiliki tujuan untuk menyatukan Nusantara. Memang ada cara lain untuk menyatukan Nusantara, tapi lebih efektif menggunakan politik ekspansionis. Dan kami jelas mengapa perlu menggunakan politik ekspansionis. Lalu kita masuk ke argumen. Yang pertama, meski butuh waktu dan persiapan yang matang, namun apabila berhasil bukanlah justru lebih menjanjikan. Dengan adanya perang, apabila menang otomatis daerah kekuasaan menjadi milik sang pemenang. Bisa dikatakan apabila Patih Gajah Mada memenangkan suatu perang akan dapat wilayah kekuasaan untuk menyatukan Nusantara. Yang kedua, apabila menggunakan cara halus seperti pernikahan, diplomasi, kerjasama untuk memperluas wilayah kekuasaan, bukankah lebih lama dan kemungkinan besar banyak kerajaan yang tidak setuju. Yang ketiga, politik ekspansionis memang memiliki dampak seperti kerusuhan, kematian, kehancuran lingkungan, dan lain sebagainya. Namun, ini lebih cepat dan lebih bagus. Mengapa bisa lebih cepat dan lebih bagus? Karena
sekali lagi, melakukan politik ekspansionis apabila berhasil akan langsung menguasai wilayah tersebut. Lalu apabila menggunakan cara halus seperti pernikahan diplomasi, pasti banyak kubu-kubu yang pro dan kontra. Apabila tidak diatasi, bukankah sama saja justru akan berakhir pada peperangan? Lalu, apabila Patih Gajah Mada memenangkan politik ekspansionis ini, bukankah rakyat yang tersisa tidak akan dibantai atau dihabisi? Rakyat yang akan tersisa tetap akan bisa hidup di lingkungan kerajaannya, hanya saja berganti pemimpin serta menjadi satu kesatuan Nusantara. Lalu apa dampak yang akan didapat apabila melakukan politik ekspansionis ini? Yang pertama adalah lalu mengapa kami tidak menyesali politik ekspansionis ini? Karena yang pertama adanya stabilitas dalam suatu kerajaan ataupun Nusantara. Peraturan-peraturannya menjadi jelas kapan akan dilaksanakan perang, apabila ada pendatang dari kerajaan lain, apakah kita akan perang, apakah kita akan sudah ada aturan yang jelas. Yang kedua, keamanan yang lebih stabil. Mengapa hal ini bisa terjadi? Keamanan lebih stabil bisa terjadi karena kerajaan-kerajaan saling bersatu. Apabila ada musuh yang ingin menyerang, mereka saling bahu-membahu untuk melawan musuh tersebut. Lalu pihak pemerintah bilang bahwa humanisme lebih bisa dilakukan, tapi jika humanisme dilakukan, bukankah kerajaan-kerajaan kecil sudah lebih rentan akan dikuasai dan dihabisi terlebih dahulu? Toh tidak semua penyatuan yang dilakukan dengan tidak semua penyatuan Nusantara yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada menggunakan politik ekspansionis. Ada juga cara diplomasi yang digunakan dan itu pun berhasil. Lalu pemerintah mendebatkan bahwa Patih Gajah Mada adalah musuh yang bukannya hal itu tidak penting atau tidak perlu dipermasalahkan, karena mau dianggap musuh atau tidak, bukankah itu adalah hal yang tidak penting, bukan untuk dipermasalahkan pada mosi perdebatan pada kali ini.